Selamat pagi saudara. Pagi hari ini mari kita bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janjimu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Oh, Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Kasih Tuhan, kami menyembah, kami sembah Engkau. Kau kekuatan kami Tuhan. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan sampai pagi hari ini, dan itu semua hanya karena kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, mari sama-sama kita mau mengawali dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul yaitu Serahkan Hari Ini Kepada Tuhan. Dan langsung saja mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6 berkata demikian: Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, setiap pagi ketika kita membuka mata, sebenarnya Tuhan sedang memberikan kepada kita sesuatu yang sangat berharga, yaitu satu hari yang baru. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin hari ini kita akan mendapatkan kabar baik, mungkin ada pekerjaan yang berjalan lancar di hari ini, tetapi mungkin juga ada masalah yang tidak kita duga akan ada, Bapak. Bahkan kita tidak tahu hari ini siapa yang akan kita temui, percakapan apa yang akan terjadi di hari ini, keputusan apa yang harus kita ambil di hari ini, atau tantangan apa yang mungkin akan muncul di hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang bisa kita lakukan sejak awal, sejak kita memulai hari ini, yaitu kita bisa menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pertanyaan sederhana bagi kita. Hari ini, siapa yang sedang memegang kendali atas hidup kita? Apakah kita sendiri atau Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita ingin Tuhan memberkati rencana kita, tetapi kita tidak selalu menyerahkan rencana itu kepada Tuhan. Seringkali juga kita berkata dalam doa kita, Tuhan berkatilah pekerjaan saya, berkatilah keluarga saya, berkatilah rencana saya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya meminta Tuhan memberkati apa yang kita lakukan atau kerjakan, tetapi menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan mari kita perhatikan kembali ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Amsal 3 ayat 5 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai manusia sering merasa bahwa kita tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Lalu kita membuat rencana. Mungkin kalau saya melakukan ini hasilnya pasti begini. Lalu kita membuat rencana lagi. Kalau saya mengambil keputusan seperti ini, semuanya akan berjalan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenyataannya pengertian manusia itu terbatas. Kita hanya melihat hari ini, sedangkan Tuhan melihat hari ini, besok, bahkan seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menyerahkan hari ini kepada Tuhan itu berarti kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tahu segalanya. Amin, puji Tuhan. Mungkin hari ini ada sesuatu yang tidak berjalan dengan sesuai rencana kita. Jangan langsung berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa jadi Tuhan sedang membawa kita melalui jalan yang belum kita mengerti. Sama seperti halnya seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ayahnya mengajak dia melewati jalan tertentu, sang anak mungkin tidak mengerti mengapa harus lewat jalan itu. Tetapi dia percaya karena dia tahu ayahnya tahu jalan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak selalu mengerti jalan Tuhan, tetapi kita bisa mempercayai bahwa Tuhan yang memimpin jalan tersebut. Jadi pagi ini, sebelum kita menjalankan aktivitas kita, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan berdoa, mintalah pimpinan daripada Tuhan. Selanjutnya Amsal 3 ayat yang ke-6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu. Mari kita perhatikan kata di ayat ini, kita perhatikan kata segala. Ini bukan hanya nanti dalam perkara besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya ketika kita sedang menghadapi masalah. Tetapi firman Tuhan katakan dalam segala sesuatu. Baik itu dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam pelayanan kita, dalam hubungan dengan orang lain, dalam keputusan-keputusan kecil, bahkan dalam perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita harus melibatkan Tuhan. Nah, seringkali
Kita hanya mencari Tuhan ketika mengalami masalah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita melibatkan Tuhan sejak awal, sejak kita memulai hari ini. Bukan hanya nanti ketika masalah sudah datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka daripada itu, sebelum kita memulaikan pekerjaan kita, mari kita awali dengan berdoa. Sebelum kita mengambil keputusan, mari kita mulai juga dengan berdoa. Sebelum kita berbicara dengan seseorang, berdoalah, minta Tuhan berikan hikmat kepada kita. Bahkan sebelum kita menghadapi sesuatu yang sulit, berdoa, minta Tuhan pimpin kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan bukan berarti kita tidak membuat rencana. Tapi kita tetap bekerja, kita tetap berpikir, kita tetap berusaha, kita tetap bertanggung jawab. Tetapi kita melakukan semuanya sambil berkata dalam doa bahwa Tuhan, kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Puji Tuhan. Lalu bagian yang terakhir dari Amsal 3 ayat yang ke-6 ini berkata, maka Ia akan meluruskan jalan-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan berarti kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka hari kita pasti bebas dari masalah. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan tetap bisa menghadapi kesulitan. Tetapi perbedaannya adalah ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak berjalan sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita orang-orang percaya sudah diberikan berkat yang besar, yaitu penyertaan Tuhan. Makanya ketika jalan terasa sulit, kita tidak sendirian, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, dan kita tidak tahu harus memilih apa, ada Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita. Bahkan ketika kita jatuh sekalipun, ingatlah bahwa Tuhan sanggup menegakkan kita. Ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kita tetap bisa percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, meluruskan jalan yang dikatakan ayat ini bukan berarti Tuhan selalu membuat jalan kita mudah. Kadang Tuhan meluruskan jalan dengan mengubah keadaan. Tetapi kadang Tuhan meluruskan jalan dengan mengubah hati kita di tengah keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kita perlu ingat bahwa kadang Tuhan membuka pintu, kadang juga Tuhan menutup pintu. Kadang Tuhan berkata ya, kadang juga Tuhan berkata tidak. Dan kadang Tuhan berkata tunggu kepada kita. Tetapi dalam semuanya itu, kita percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita secara praktis menyerahkan hari ini kepada Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, serahkan rencana kita kepada Tuhan. Kita boleh memiliki target dan rencana, tetapi jangan sampai rencana kita menjadi lebih besar daripada kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, serahkan kekhawatiran kita. Mungkin pagi ini ada yang sedang memikirkan pekerjaan, ada yang memikirkan keluarga, ada yang memikirkan masa depan, ada yang sedang menghadapi keputusan yang berat. Jangan membawanya sendirian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, serahkan keputusan kita kepada Tuhan. Hari ini mungkin kita akan membuat keputusan, tetapi jangan hanya bertanya apa yang menjadi kemauan kita, tetapi belajarlah bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah tanda bahwa kita benar-benar mempercayainya. Lalu yang keempat, yang terakhir, serahkan diri kita. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya hari ini yang kita serahkan kepada Tuhan, tetapi diri kita sendiri yang harus kita serahkan kepadanya. Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu seperti apa hari ini akan berjalan, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari ini. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di beberapa jam ke depan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan sudah ada di sana. Karena itu jangan jalani hari ini dengan ketakutan,
Jangan jalani hari ini hanya dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jangan juga mencoba mengendalikan sesuatu yang memang berada di luar kendali kita. Tetapi serahkan hari ini kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dengan segenap hati, akuilah dia dalam segala sesuatu, dan percayalah bahwa dia sanggup meluruskan jalan bagi kita. Dan mari kita masuki hari ini dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mau memulaikan hari ini, kami mau menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus sertai kami sepanjang hari ini, bahkan memberkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan kami serahkan segala perlindungan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang melindungi kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Biar kiranya ini menjadi kekuatan baru bagi iman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengakhiri doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.